berapa? Atau jumlah penjawabnya berapa? Jumlah penjawabnya ada 150. ya kan? Count dari sini. Nah, ya. Ada 150 orang. Gitu ya. Yang kita cari tadi dari apa namanya itu dari formula tadi. Yang pertama adalah kita cari frekuensi dari jawaban 1, jawaban 2, jawaban gini deh. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, jawaban 5 gitu ya. Kita cari frekuensinya. Cari F-nya. Caranya kayak gimana? Yang 1 ada berapa, yang 2 ada berapa, yang 3 ada berapa. Kalau di Excel kita bisa pakai formula apa? If ya. Hitung jika data-data yang ada di sini kriterianya 1. Ada 26 orang. Kriterianya gimana? If. Apanya? Formulanya. Iya. Count if range-nya, ini kelihatan range-nya, kita cari range-nya. Ya. Kelihatan kok. Gede ya? Hitung jika yang ada di dalam range ini, range di sini kan, range ini sampai bawah toh. Ya. Range-nya. Mana lagi ya? Mana Pak? Mana Ya. Pak? Nah, jadi range ini sampai 150 range. Terus gila dia. Kecilin aja Pak. Ya, udah. Kemudian yang kriterianya ya. Udah Pak, kecilin lagi. Drag aja kan. Cuma kalau di drag ini jangan lupa dikasih tanda dolar. Iya. Karena range-nya agar diem. 4. Klik F4 kasih tanda dolar dulu. Jadi kan ini 26 toh. Karena kriterianya. Nah, ini terus ini ganti kriterianya. Kriterianya 2 ya. 3. Nah, dapat tuh frekuensinya. Pak, kecilin lagi. Pusing. Pak. Ini juga gitu. 300. Nah. Dapat nih frekuensinya. Sekarang kita cari kan kalau misalkan ini dijumlahkan harus sebanyak n ya. 150. Sebanyak n. Kita sum aja dulu ya. Sum datanya. Ada 150 penjawab. Nah, oke. Ini frekuensi. Yang kedua kita cari proporsi. Proporsi itu tapi proporsinya proporsi penjawab ya. Proporsi penjawab 26 dari 150 orang. 31 dari 150 orang. Gitu ya. Jadi proporsi penjawab. Gampang kan? Berarti atau formulanya P itu sama dengan F bagi N besar. Nah, 26 dibagi 150. Ya. Gampang kan? Ini kasih dolar dulu. Klik F4. Biar diam di 150, jadi 26 bagi 150, 31 di sel. Kasih dolar kayak gitu. Ya, ininya diam. Karena kalau nggak kasih dolar dia turun jadi ke sel yang bawahnya ngikut. Belajar Excel. Itu kita dapat proporsinya ya. Itu proporsi. Terus kemudian yang ketiga kita cari proporsi kumulatifnya. Kalau diakumulasikan seluruhnya pasti jadi angka proporsi nih, dikumulasikan jadi berapa? Jadi proporsi nih proporsi akumulasikan jadi
Jadi 100, jadi 1 kan? Ya, 1. Ya, karena ini kan seolah persentase kan? Ya. Persentase. Ya, kayak gini kan? Nah, berarti kalau diakumulasikan di sini bahwa ini tuh sama dengan dulu ya 0,17, terus kemudian 0,17 tambah ini, gitu ya? Dikumulasikan kan gini terus sampai akhirnya 1, pasti 1 kan 100%. Dikumulasikan, ditambah-tambahin. Ini ada disebut sebagai proporsi kumulatif atau PK. Paham sampai sini? Paham. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, selain kita cari proporsi kumulatif, kita cari proporsi kumulatif tengahnya. Proporsi kumulatif tengah atau PKT. Proporsi kumulatif tengah formulanya adalah setengah dari proporsi ditambah dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Jadi proporsi kumulatif sebelumnya atau PKB. 1. Contohnya kayak gini. Ini adalah 0,5 itu ya, kita tutup dulu. 0,5 kali proporsinya. Enggak. Ditambah proporsi kumulatif sebelumnya ada enggak? Yang di angka 1 ini. Proporsi kumulatif sebelumnya itu yang mana? Enggak ada, nol. Enggak ada proporsi kumulatifnya. Nah, kalau yang ini 0,5 dikali dengan proporsi, kan? Ditambah 0,17. Karena proporsi kumulatif sebelumnya itu ada 0,17. Ini bukan 0,38 ya, setengah dari proporsi. Sama dengan, kita ulangi ya, 0,5 atau setengah kali proporsi ini ditambah dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Itu yang sebelumnya kan 0,17 toh? Ya. Paham ya? Oke, lanjut sama dengan 0,5 dikali dengan 200 proporsi ditambah 0,38. proporsi kumulatif sebelumnya itu adalah 0,38. Bisa dijelas, Mas? Aja. Paham ya? Nah, itu adalah kita dapatkan proporsi kumulatif sebelumnya. Lalu kemudian setelah ini baru kita konversi ke Z. Nah, Z itu di mana? Kalau misalkan Anda punya buku ini di belakang, itu ada tabel deviasi normal di halaman 167. Ini PKT-nya adalah 0,87. 0,87 di sini kita cari 0,08. Cari 0,0 dulu. 0,08. Terus kemudian selanjutnya 0,87. Itu ada di 7 itu angka yang ini. Angka akhirnya yang ini. Yang ujung atas yang atas tuh. Kelihatan ya? Udah lah gitu ya, pasrah aja. 0,08 di angka 7 itu adalah minus 1,359. Minus 1,359. Tuh kalau di sini ya, kalau di sini. Sebetulnya harusnya ngikut ini sih. Tapi kan kalau misalkan ngikut ini nyarinya susah, apalagi setiap item harus kayak gini toh. Nah, makanya kita cari formulasi dengan menggunakan formulasi Excel sama dengan norm. Inversion dari distribusinya, gitu ya. Biasanya norm inversion pada probabilitas ini dengan min-nya berapa? Mean-nya. Kita
kita cari norm inversion dari probabilitas PKT gitu ya. Terus kemudian dengan rata-ratanya berapa dong ini? Bukan, rata-ratanya 0 kan distribusi normal. Distribusi normal dan rata-ratanya 0 kan? 0. Terus standar deviasinya? Ya 1. Kan 1 standar deviasi kan? 0 ke 1, 1 ke 2 kan itu 1 jaraknya. Nah, standar deviasinya 1 karena kita ingin mengikuti ke pola distribusi normal gitu loh. Nah, ini dia dapat min 1. Satu koma 36. Ya sama aja lah, ini juga 1,36 kalau ini. Ya, dapat tuh. Ya, ini nilai Z-nya. Nilai skor Z-nya. Tapi kalau di Excel belakangnya itu beda. Coba ya. Ini 1359, kalau yang ini tuh 1362. Beda 0,00 gitu ya. Enggak apa-apa lah. Apa namanya tuh? Kalau di belakang rumahnya 2 desimal itu sama 3,6 kan? 1,36. Ya. Nah, lalu kita dapat data interval nih. Gitu. Udah datanya udah data interval. Yang Z-score ini apa? Ya, Z-score ini. Bukan Z-score ya, tapi konversi ke Z dalam distribusi deviasi ya. Per deviasi normal tadi menggunakan konversi ke distribusi distribusi normal. Nah, kita ingat tadi kan kalau misalkan menggunakan untuk data interval kita menjadi data rasio, itu kita berikan dijumlahkan dengan angka yang paling kecil, data yang paling kecil. Tapi ya, didorong ke nol lah intinya gitu ya. Kan tinggal gini, 1,36 ditambah dengan 1,36 minus minus. Kenapa di minus ya? Karena minus biar jadi plus gitu. Cuma kan tadi kalau min 2 ya tinggal tambah 2 kan, bukan tambah min 2. Nah gitu ya. Jadi dikasih positifkan dulu, dipositifkan. 0 tuh. Nah, kita dapat angkanya 0. Nah, yang kedua ini jangan dari data yang kedua bukan. Tapi dimulainya dari data yang pertama kan 1 sampai 1 0 1 2 kan gitu ya. 0 1 2 3. Angka 2 ini kenapa jadi angka 2? Karena dimulai dari 0. Ya kan? Nah, makanya dimulai dari minus 1,36-nya. Paham ya? Nah, jadi di minus 1,36 yang ininya ditambahkan dengan kan tadi kan plus 2 semua dikasih plus 2. Nah, nggak beda-beda ya. Jadi ditambahkan min 1,36 dikasih tanda dolar. Ya, biar dia. Nah, jadi semuanya positif tuh datanya. Tinggal kita ini kan rounding itu apa? Pembulatan. Kalau di atas 0,5 jadi 1 angka atasnya, kan? Kalau di bawah 0,5 angka bawahnya kan gitu ya. Nah, itu aja kan. Jadi respon 1 itu nilainya 0. Respon 2 nilainya 1. Respon 3 juga. Jadi orang yang milih respon 2 dengan orang yang milih respon 3 itu sama nilainya 1. Gitu. Kalau dibulatkan, ya kalau perbedaannya kan 1, berapa, 1, berapa toh, gitu ya. Jadi tidak signifikan orang yang di item ini
yang milih angka 2 sama angka 3 itu sama-sama aja. Nilainya sekian, nilainya 1 namanya sama gitu ya. Sehingga terus kemudian yang jawab 4 nilainya 2 sebenarnya, bukan 4. Yang jawabnya 5 nilainya 3, bukan nilainya 5. Sehingga kalau datanya sudah rasio kayak gini ya tinggal kita tambah-tambahkan. Karena sah sudah bisa diberikan operasi Matematis. Matematisnya apa? ngerti ya? Nah, sehingga tinggal konversi nih. Ini di item pertama dia jawab 5 berarti nilainya 3. 3. Oh ini nilainya 1. Ini nilainya 3. tuh. Nah, 1. bisa dijumlahkan. Gitu ya. Ini tapi ini kan baru 1 item ya. Widih. Oh iya, sehingga harus seluruh item. Kamu berapa? 38. Iya 5. Karena formulanya sama nih. Formulanya sama, misalkan datanya kita punya data banyak nih. Kayak gini nih. Datanya kan banyak tuh. Dari item 1 sampai item sekian gitu ya. Sampai item 17 gitu ya. Ada yang jawab ada sekitar berapa orang gitu. Kalau di sini ada 150 orang yang jawab. Kita copy. Kalau saya mau bikin sendiri aja. Ya Allah. Itu ada angkanya gak? Ada. Papa gabut gak? Nah, udah kayak gini sama. Papa share 150 orang toh. Excellent. Proporsinya udah sama. Enggak kelihatan ya? Ini. Nah, Tuh, item 1 kayak gini, item 2 sama kayak gini gitu ya. Terus kemudian proporsi kumulatif sama, proporsi kumulatif tengah sama. Udah terkonversi langsung gitu ya, outputnya udah jadi. Gitu ya. Pak, minta filenya cenah. Yang sebelumnya yang Oh, yang ini. kita hitung. Yang ini juga gak apa-apa, Pak. Bisa mau beramal, Bapak. Saya share tapi datanya di password. Ya, aja. Jangan pakai yang saya. Itu mah saya kan gabut gitu ya bikin itu terus. Bapak masih bangun nggak? Soalnya aku sibuk banget nih. Joki. Boleh aja tuh yang mana kalau mau joki. Pengen berapa? Oke, nah begitu ya 1 sampai 5. Jangan apa namanya itu minta jasa di saya. Yang ke bisnis Langsung itu lah. saya reject ya, langsung kasih deh saya. Yang berapa, Pak? Oke, nah kayak gitu. Taunya nanti ketemu Pertama, dokter. gampang sebetulnya kan logikanya cari referensi. Taunya pakai online, Bapak. Kamu mahasiswa universitas ini ya? Ini kan soal yang saya Yang kasih. ini saya maksudnya. Lagian Bapak Iya, tapi di saya. Kan tadi di PowerPoint juga ada. oh iya gitu kan. Biar formulanya. Biar kita nggak usah mikir. Iya. Nggak usah mikir formulanya. Ini aja udah susah dipikirin banget. Sibuk Nah, ini juga kayak ini nih, misalkan dari M-nya tuh 560 orang. Ya. Banyak banget sih. Proporsi apa ada 13 orang, ada 65 orang, yang jawabnya kan 205 orang. Terus kemudian kita cari proporsinya, cari proporsi kumulatifnya, cari titik tengahnya atau PKP-nya, lalu kemudian kita konversi proporsi kumulatif tengah itu jadi z-score, gitu ya, atau skor Z. Skor Z-nya kita dapatkan dari tabel deviasi normal. Nah, kalau di Excel Anda bisa cari dengan formula norm inversion, INV. yang mendekati itu.
Terus kemudian terus menggunakan min dan standar deviasi 1 ya. Karena distribusi normal itu min-nya 0. Standar deviasi min-nya 0.